Breaking news resmi. Tepat hari ini Presiden AFC konfirmasi Indonesia dipastikan turut bersaing sengit lawan 7 negara kuat lainnya demi jadi tuan rumah Piala Asia 2031. Fans Garuda Auto heboh. Siapa saja lawan berat Indonesia dan apa kartu as yang sudah disiapkan PSSI? Dan apakah Indonesia punya kan serius menang bidding kali ini usai sukses jadi tuan rumah event FIFA? Ini dia berita selengkapnya. Wah. Tanpa Fafifu, Ketum PSSI Erick Thohir langsung tancap gas beri target super mengejutkan kayak gini ke Coach Nova Arianto dan skuad Timnas U17 Indonesia. Fans Garuda Auto heboh, padahal Garuda Asia sudah cetak sejarah dengan kantongi tiket ke Piala Dunia. Target apa sebenarnya yang ditegaskan Ketum Erick Thohir? Benarkah ini jadi sinyal serius Garuda U17 incar gelar juara Asia? Simak bocoran lengkapnya berikut ini. Mendadak bisa bikin gempar Australia. Keputusan berani Matthew Baker tolak panggilan Timnas Australia kembali bikin heboh. Lebih pilih bela Timnas Indonesia U17, Baker malah bawa Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17 2025. Publik Australia bisa auto kaget pilihan Baker ternyata tepat. Apakah ini jadi karma besar untuk Australia dan bukti Indonesia kini jadi magnet bintang muda? Ini dia ulasan mendetailnya. Ini baru pelatih top kelas Eropa. Tak mau terlena meski raih hasil sempurna di fase grup. Coach Nova Arianto langsung ambil langkah super krusial. Dengan fokus total menganalisa lawan di 8 besar demi misi besar Garuda Asia lolos semifinal. Fans Timnas Auto bangga dan kagum melihat cara pikir visioner sang pelatih. Apa langkah cerdas Nova selanjutnya dan siapa lawan berat yang sudah mulai dianalisa? Ini dia ulasan lengkapnya. Breaking news bikin heboh. Usai hasil memalukan di Piala Asia U17 2025, Madam Pang akhirnya hilang kesabaran dan ambil keputusan dengan pecat pelatih Timnas Thailand U17. Karena bikin malu satu negara. Publik Thailand bisa auto histeris. Apakah ini awal dari perombakan besar di sepak bola muda negeri Gajah Putih? Simak berita lengkap soal pemecatan ini dan apa rencana gila Madam Pang selanjutnya. Nah kan akhirnya mengakui juga. Media Vietnam geleng-geleng kepala lihat hasil sempurna Timnas U17 Indonesia. Tak bisa sembunyikan kekaguman sampai akui kehabisan kata lihat perkembangan pesat Garuda Muda saat ini. Bahkan bandingkan dengan Vietnam yang justru kembali tersungkur dan gagal totalkah? Benarkah kini Vietnam mulai panik dan iri lihat laju Timnas Muda Indonesia yang kian ganas dan mengerikan? Simak ulasan menariknya hanya di sini. Kejutan besar menghampiri. Bagan perempat final Piala Asia U17 resmi dirilis dan bikin geger. Timnas Indonesia U17 punya peluang besar tembus semifinal dan hadapi Uzbekistan. Laga super panas ini bisa jadi ajang pembalasan atas kekalahan Timnas senior selama ini. Apakah Garuda Muda bakal pecahkan kutukan dan hentikan dominasi Uzbekistan di semifinal? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Breaking news resmi. Tepat hari ini Presiden AFC konfirmasi Indonesia dipastikan turut bersaing sengit lawan 7 negara kuat lainnya demi jadi tuan rumah Piala Asia 2031. Fans Garuda Auto heboh. Siapa saja lawan berat Indonesia dan apa kartu as yang sudah disiapkan PSSI? Dan apakah Indonesia punya kan serius menang bidding kali ini usai sukses jadi tuan rumah event FIFA? Ini dia berita selengkapnya. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC resmi merilis daftar negara yang mendaftarkan diri sebagai kandidat tuan rumah Piala Asia 2031. Pengumuman ini dilakukan setelah pertemuan Komite Eksekutif AFC ke-6 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat 11 April 2025. Dalam pertemuan itu, AFC mengonfirmasi bahwa 7 pihak telah mengirimkan pernyataan minat atau expression of interest untuk menjadi tuan rumah Piala Asia edisi 2031.
Batas akhir pengajuan dokumen ini adalah 31 Maret 2024. Berikut daftar kandidat tuan rumah Australia, India, Indonesia, Korea Selatan, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Dan tawaran gabungan dari 3 negara Asia Tengah, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa menyatakan rasa terima kasihnya kepada semua negara yang telah menunjukkan minat menjadi tuan rumah. Menurutnya, banyaknya peminat menunjukkan betapa besarnya daya tarik Piala Asia. Banyaknya negara yang mengajukan diri membuktikan bahwa Piala Asia memiliki reputasi tinggi dan terus menarik perhatian dunia, ujar Sheikh Salman. Ia juga menyebut bahwa kesuksesan Qatar sebagai tuan rumah Piala Asia terakhir menjadi salah satu alasan meningkatnya antusiasme dari negara-negara lain untuk mengikuti jejak tersebut. AFC akan segera bekerja sama dengan para negara kandidat untuk melakukan verifikasi dokumen dan persiapan teknis. Selanjutnya akan ada bidding workshop yang dijadwalkan berlangsung akhir bulan ini sebagai bagian dari proses evaluasi. Setelah semua tahapan selesai, AFC akan mengumumkan siapa yang resmi terpilih sebagai tuan rumah Piala Asia 2031 dalam Kongres AFC yang digelar tahun 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa percaya dirinya atas pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah tunggal. Ia menyebut bahwa semua persyaratan sudah disiapkan dengan baik, mulai dari fasilitas hingga tim pelaksana. Kami telah mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Semua aspek termasuk panitia dan stadion yang sudah berstandar FIFA sudah siap, kata Erick pada Desember 2024 lalu. Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan Indonesia menggelar Piala Dunia U17 2025 menjadi salah satu nilai tambah dalam penilaian AFC. Mendadak bisa bikin gempar Australia. Keputusan berani Matthew Baker tolak panggilan timnas Australia kembali bikin heboh. Lebih pilih bela timnas Indonesia U17, Baker malah bawa Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17 2025. Publik Australia bisa auto kaget pilihan Baker ternyata tepat. Apakah ini jadi karma besar untuk Australia dan bukti Indonesia kini jadi magnet bintang muda? Ini dia ulasan mendetailnya. Matthew Baker membuat keputusan besar dalam karir sepak bolanya saat memilih membela timnas U17 Indonesia meski sebelumnya sempat dipanggil oleh timnas U17 Australia. Keputusannya terbukti tepat karena kini ia berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 bersama skuad Garuda Asia. Matthew pertama kali bermain untuk Indonesia saat mengikuti Piala AFF U16 2024 yang berlangsung di Solo dari 21 Juni hingga 3 Juli 2024. Sebagai bek tengah kiri, pemain dari klub Melbourne City U-18 ini tampil disiplin dan kokoh menjaga pertahanan timnas. Berkat kontribusinya, Indonesia mengalahkan Filipina, menumbangkan Singapura, dan membantai Laos. Hasil ini membuat Indonesia jadi juara grup A dan melaju ke babak semifinal, di mana mereka harus menghadapi juara grup C, yakni Australia. Sayangnya di laga semifinal itu Indonesia kalah 3-5 dari Australia, sebagian besar karena harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-27 setelah Raihan Apriansyah mendapat kartu merah. Saat kartu merah diberikan, skor masih imbang 1-1. Matthew terlihat sangat kecewa dan menangis usai pertandingan. Setelah turnamen AFF selesai pada 31 Juli 2024, Federasi Sepak Bola Australia memanggil Matthew untuk mengikuti pemusatan latihan jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Namanya bahkan tercantum dalam daftar 25 pemain yang diumumkan lewat akun resmi timnas Australia. Namun di hari yang sama, Matthew menunjukkan komitmennya kepada Indonesia dengan mengunggah bendera merah putih di Instagram story-nya. Lalu pada 3 Agustus 2024, Australia mengumumkan bahwa Matthew menolak panggilan tersebut dan digantikan oleh pemain lain, Logan Sambrock. Pihak Australia juga mengakui bahwa Matthew dipanggil karena performanya yang menonjol di turnamen remaja nasional.
Setelah menolak Australia, Matthew tetap membela timnas U17 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang digelar di Kuwait pada 327 Oktober 2024. Ia mencetak satu-satunya gol kemenangan saat Indonesia mengalahkan Kuwait 1-0. Ia juga bermain penuh saat Indonesia menang atas Kepulauan Mariana Utara dan imbang melawan Australia. Hasil tersebut memastikan Indonesia lolos ke Piala Asia U17 2025. Di Piala Asia U17 2025, Matthew tetap jadi andalan pelatih Nova Arianto. Ia selalu bermain selama 90 menit penuh dalam 2 pertandingan grup saat menang atas Korea Selatan dan menang tas Yaman. Namun disimpan coach Nova saat laga pamungkas atas Afghanistan. Kemenangan tersebut membawa Indonesia ke perempat final, sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Ironisnya, meskipun Australia U17 keluar sebagai juara Piala AFF U16 2024, mereka justru gagal lolos ke Piala Dunia U17 2025. Di Piala Asia U17 2025, Australia hanya finish di peringkat ketiga grup B, kalah bersaing dengan Jepang dan Uni Emirat Arab. Keputusan Matthew Baker untuk tetap membela timnas Indonesia U17 terbukti tepat. Ia tidak hanya berkontribusi besar di berbagai laga penting, tapi juga berkesempatan tampil di Piala Dunia U17 2025. Yang bisa membuka jalan menuju klub-klub besar Eropa lewat pantauan para pencari bakat dunia. Ini baru pelatih top kelas Eropa. Tak mau terlena meski raih hasil sempurna di fase grup, Coach Nova Arianto langsung ambil langkah super krusial. Dengan fokus total menganalisa lawan di 8 besar demi misi besar Garuda Asia lolos semifinal. Fans timnas auto bangga dan kagum melihat cara pikir visioner sang pelatih. Apa langkah cerdas Nova selanjutnya dan siapa lawan berat yang sudah mulai dianalisa? Ini dia ulasan lengkapnya. Timnas U17 Indonesia dipastikan melangkah ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 dengan hasil yang sangat meyakinkan. Di bawah arahan pelatih Nova Arianto, skuad Garuda Asia tampil luar biasa di fase grup C dengan meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Rinciannya mengalahkan Korea Selatan, menundukkan Yaman, dan menutup fase grup dengan kemenangan atas Afghanistan. Dengan hasil tersebut, Indonesia mengoleksi total 9 poin menjadikannya juara grup C. Sementara itu, Korea Selatan menempati posisi kedua dengan 6 poin dari 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Kedua tim ini dipastikan lolos ke babak 8 besar. Di sisi lain, Yaman yang hanya mampu menang sekali harus puas berada di peringkat ketiga dengan 3 poin dan Afghanistan tersingkir tanpa mengumpulkan 1 poin pun dari 3 laga. Timnas U17 Indonesia akan bermain di laga perempat final pada tanggal 14 April 2025 yang akan berlangsung di King Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah. Namun hingga kini lawan mereka belum ditentukan karena masih menunggu hasil akhir dari grup D. Nantinya Indonesia akan bertemu dengan tim yang finish sebagai runner-up di grup tersebut. Grup D sendiri diisi oleh Korea Utara, Tajikistan, Oman, dan Iran. Laga terakhir di grup ini akan berlangsung pada 11 April 2025. Siapapun yang finish di posisi kedua akan jadi lawan Indonesia di babak perempat final. Menanggapi situasi ini, pelatih Indonesia Nova Arianto menyampaikan bahwa siapapun calon lawan di perempat final, semuanya adalah tim yang tangguh dan harus diwaspadai. Semua tim di grup D punya kualitas bagus, baik itu Korea Utara, Tajikistan, Iran, atau Oman. Mereka semua masih punya peluang lolos, ujar Nova. Meski begitu, Nova tak terlalu khawatir soal siapa lawan yang akan dihadapi. Ia lebih fokus untuk menganalisis calon lawan terlebih dahulu agar bisa menyiapkan strategi terbaik. Siapapun lawannya yang jelas kami akan melakukan analisa dulu sebelum menyiapkan tim untuk pertandingan tanggal 14 nanti, tegasnya. Breaking news bikin heboh.
Usai hasil memalukan di Piala Asia U17 2025, Madam Pang akhirnya hilang kesabaran dan ambil keputusan dengan pecat pelatih timnas Thailand U17. Karena bikin malu satu negara, publik Thailand bisa auto histeris. Apakah ini awal dari perombakan besar di sepak bola muda negeri Gajah Putih? Simak berita lengkap soal pemecatan ini dan apa rencana gila Madam Pang selanjutnya. Federasi Sepak Bola Thailand secara resmi memutuskan untuk memecat Jadat Melarp, pelatih kepala timnas U17 Thailand, menyusul hasil buruk yang dialami tim di ajang Piala Asia U17 2025. Keputusan ini diambil setelah timnas U17 Thailand tampil sangat mengecewakan selama fase grup. Dalam 3 pertandingan, Thailand menelan 3 kekalahan beruntun dan hanya mampu mencetak 2 gol, sementara mereka kebobolan hingga 9 gol. Hasil ini membuat mereka tersingkir dari turnamen tanpa satupun poin. Jadat Melarp menyampaikan permintaan maaf kepada publik Thailand. Ia mengakui sudah berusaha keras, namun hasil yang dicapai jauh dari harapan dan justru mengecewakan seluruh bangsa. Saya ingin meminta maaf kepada federasi dan para penggemar sepak bola Thailand. Saya telah berusaha sebaik mungkin, namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan, kata Melarp. Ia juga mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan dalam menilai banyak hal selama turnamen berlangsung dan siap bertanggung jawab atas kegagalan ini. Saya salah dalam membuat keputusan dan saya bertanggung jawab penuh. Saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebagai warga Thailand, saya akan tetap mendukung tim nasional dengan sepenuh hati. FAT menghargai dedikasi Jadat Melarp dan tim pelatih yang telah bekerja keras selama masa kepemimpinannya. Dalam pernyataan resminya, FAT menyampaikan ucapan terima kasih serta doa terbaik untuk masa depan karir Melarp dan para staf. Kami berterima kasih atas usaha dan dedikasi Pak Jadat Melarp beserta seluruh tim pelatih timnas U17 Thailand yang telah bekerja tanpa lelah selama ini, tulis pernyataan di situs resmi FAT. Setelah turnamen AFC U17 2025 berakhir, kami resmi mengakhiri kerjasama dengan beliau sebagai pelatih kepala. FAT juga menyampaikan bahwa mereka akan segera menunjuk pelatih baru untuk menangani timnas U17 Thailand. Mereka akan melakukan evaluasi menyeluruh dari sisi teknis guna memastikan tim bisa bangkit dan tampil lebih baik di masa mendatang. Kejutan besar menghampiri. Bagan perempat final Piala Asia U17 resmi dirilis dan bikin geger. Timnas Indonesia U17 punya peluang besar tembus semifinal dan hadapi Uzbekistan. Laga super panas ini bisa jadi ajang pembalasan atas kekalahan timnas senior selama ini. Apakah Garuda Muda bakal pecahkan kutukan dan hentikan dominasi Uzbekistan di semifinal? Simak bocoran jalur lolos, analisa peluang, dan fakta mengejutkan hanya di sini. Turnamen Piala Asia U17 2025 kini sudah memasuki fase penting, yaitu babak perempat final. Hingga saat ini sudah ada 6 negara yang dipastikan lolos ke babak 8 besar, yaitu Uzbekistan, Arab Saudi, Jepang, Uni Emirat Arab, Timnas Indonesia, dan Korea Selatan. Dengan hanya tersisa 2 tempat lagi, pihak penyelenggara AFC sudah mulai menyusun bagan pertandingan perempat final yang dibagi menjadi 2 sisi, bagian kiri dan bagian kanan. Bagian kiri bagan, Uzbekistan akan melawan UEA. Sedangkan Timnas Indonesia U17 akan menghadapi runner-up grup D yang saat ini masih belum ditentukan bagian kanan bagan, Jepang akan melawan Arab Saudi. Sedangkan juara grup D akan menghadapi Korea Selatan. Lawan dari Timnas Indonesia U17 dan Korea Selatan baru akan diketahui setelah pertandingan terakhir grup D yang akan digelar pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Saat ini persaingan di grup D masih sangat terbuka. Berikut posisi sementara: Korea Utara 4 poin, Tajikistan 3 poin, Oman 3 poin, dan Iran 1 poin. Di pertandingan terakhir, Korea Utara versus Oman, sedangkan Tajikistan versus Iran. Melihat kondisi sekarang, ada kemungkinan Timnas U17 Indonesia akan menghadapi Tajikistan atau Iran, tergantung siapa yang nanti finish di posisi kedua grup D. Jika Timnas Indonesia U17 berhasil lolos dari perempat final, mereka akan menghadapi tantangan yang sangat berat di semifinal.
Kemungkinan besar lawan yang akan dihadapi adalah Uzbekistan, yang saat ini tampil sangat dominan. Uzbekistan mencatat hasil sempurna di grup A dengan 3 kemenangan beruntun. Sama seperti Indonesia, Uzbekistan juga belum terkalahkan sejauh ini. Timnas U17 Indonesia masih harus menunggu siapa lawan mereka di perempat final, tapi sudah bisa dipastikan tantangan ke depan akan makin berat. Meski begitu, performa solid dari skuad asuhan Nova Arianto sejauh ini jadi modal kuat untuk terus melangkah. Nah kan akhirnya mengakui juga. Media Vietnam geleng-geleng kepala lihat hasil sempurna Timnas U17 Indonesia. Tak bisa sembunyikan kekaguman sampai akui kehabisan kata lihat perkembangan pesat Garuda Muda saat ini. Bahkan bandingkan dengan Vietnam yang justru kembali tersungkur dan gagal totalkah? Benarkah kini Vietnam mulai panik dan iri lihat laju Timnas Muda Indonesia yang kian ganas dan mengerikan? Simak ulasan menariknya hanya di sini. Media Vietnam kembali memberi perhatian khusus pada Timnas U17 Indonesia yang tampil luar biasa di Piala Asia U17 2025. Selain meraih hasil sempurna di fase grup, Indonesia juga mencatat prestasi mengejutkan yang membuat banyak pihak tak percaya. Timnas U17 Indonesia berhasil menjadi juara grup C setelah menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan. Di laga terakhir fase grup yang digelar Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, Indonesia memang sempat kesulitan menembus pertahanan Afghanistan. Namun akhirnya mampu menang 2-0 lewat gol Fadli Alberto dan Zahabi Gholi yang tercipta di waktu tambahan. Di pertandingan pertama, Indonesia menumbangkan Korea Selatan lewat gol tunggal Evandra Floresta. Di laga kedua, giliran Yaman yang dibantai dengan skor 4-1. 2 gol dicetak Evandra, 1 gol dari Gholi, dan 1 lagi dari Alberto. Dengan demikian, anak asuh Nova Arianto mengoleksi 9 poin dari 3 laga, 7 gol, dan hanya kebobolan 1 kali. Pencapaian Timnas U17 Indonesia ini membuat media Soha dari Vietnam menulis laporan penuh pujian. Mereka menyebut hasil ini sebagai kejutan besar yang bahkan para ahli tak prediksi sebelumnya. Indonesia mencetak 2 gol luar biasa di injury time dan memastikan lolos ke Piala Dunia dengan hasil yang mengejutkan, tulis Soha. Tim ini berhasil menang 3 kali, mengoleksi 9 poin, mencetak 7 gol, dan hanya kebobolan 1 kali. Bahkan mereka berada di atas Korea Selatan yang dianggap sebagai calon kuat juara grup C. Sementara Indonesia melenggang ke babak perempat final dan mengantongi tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar, Vietnam justru harus pulang lebih awal meskipun tak terkalahkan di grup B. Vietnam hanya mampu bermain imbang 3 kali dan duduk di posisi terakhir klasemen, kalah dari Jepang, Australia, dan Uni Emirat Arab yang unggul dalam hal poin. Kini, Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tersisa di turnamen ini, baik di babak 8 besar Piala Asia U17 maupun di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada bulan November mendatang. Indonesia saat ini masih menunggu siapa yang akan menjadi lawan di perempat final. Lawan tersebut akan berasal dari runner-up grup D di mana tim-tim seperti Korea Utara, Tajikistan, Oman, dan Iran masih berpeluang merebut posisi itu. Wah. Tanpa Fafifu, ketum PSSI Erick Thohir langsung tancap gas beri target super mengejutkan kayak gini ke Coach Nova Arianto dan skuad Timnas U17 Indonesia. Fans Garuda Auto heboh, padahal Garuda Asia sudah cetak sejarah dengan kantongi tiket ke Piala Dunia. Target apa sebenarnya yang ditegaskan ketum Erick Thohir? Benarkah ini jadi sinyal serius Garuda U17 incar gelar juara Asia? Simak bocoran lengkapnya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan rasa bangganya terhadap pencapaian gemilang Timnas U17 Indonesia di ajang Piala Asia U17 2025. Di babak penyisihan grup C, skuad Garuda Asia tampil luar biasa dengan catatan tak terkalahkan dalam 3 pertandingan. Mereka berhasil menunjukkan kualitas sebagai salah satu tim terkuat di grup tersebut.
Pada laga perdana, Indonesia berhasil membuat kejutan besar dengan mengalahkan tim kuat Korea Selatan U17 dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Evandra Florasta yang menjadi pahlawan dalam pertandingan tersebut. Di pertandingan kedua, Indonesia tampil lebih percaya diri dan agresif. Mereka menang telak atas Yaman U17 dengan skor 4-1 menampilkan dominasi penuh di lapangan. Lalu pada laga terakhir grup yang digelar Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, Indonesia harus bekerja keras saat menghadapi Afghanistan U17. Walau sempat kesulitan membongkar pertahanan lawan, akhirnya mereka mencetak 2 gol di injury time lewat Fadli Alberto dan Zahabi Goli menutup laga dengan kemenangan 2-0. Dengan 3 kemenangan beruntun, Timnas U17 Indonesia mengumpulkan 9 poin dan menjadi juara grup C, lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025, dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Yang menarik, Indonesia menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berhasil melangkah ke babak 8 besar. Sementara Vietnam dan Thailand harus tersingkir lebih awal di fase grup. Erik mengungkapkan rasa syukurnya lewat unggahan di Instagram pribadinya. Alhamdulillah, Timnas U17 Indonesia berhasil menyapu bersih kemenangan di fase grup setelah menang 2-0 atas Afghanistan, tulis Erik. Kemenangan ini menjadikan Indonesia satu-satunya wakil Asia Tenggara yang melaju ke babak 8 besar Piala Asia U17. Meski bangga, Erik juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan lebih berat. Ia menegaskan pentingnya menjaga fokus, semangat juang, dan kerja sama tim, terutama menjelang laga perempat final. Persaingan di babak 8 besar akan jauh lebih berat, ujar Erik. Kami akan menyiapkan mental para pemain dan meningkatkan kekompakan tim. Mari terus berikan yang terbaik untuk Merah Putih.